Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke uslub ke-15 ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Istikhdamu uslubil istifham asna at-ta'lim. Menggunakan uslub bertanya saat memberikan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait faedah dan juga hal-hal yang lainnya. Yang pertama, uslub bertanya ini cukup efektif untuk menarik perhatian. Mengikut sertakan siswa untuk berpikir. Kadang pikiran siswa lagi ngelantur ke sana kemari, begitu kita kasih pertanyaan, mereka akan kembali perhatian. Insya Allah begitu salah satu faedahnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan ini bisa diberikan di awal atau di tengah pembelajaran. Ini mengacu sesuai keperluan saja. Jadi di saat-saat belajar bisa langsung ditanya. Ini yang kadang agak jarang dipraktekkan di dalam ceramah-ceramah di masyarakat ya. Biasanya yang monolog, menerima aja. Bahkan bertanya itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang adab. Nanti kita lihat bagaimana sahabat dan Rasulullah mempraktekkan itu. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan, hendaknya guru itu ketika memberikan pertanyaan ditujukan secara umum kepada seluruh siswa. Fungsinya apa? Agar seluruh siswa atau pendengar itu mereka semua terlibat ya pikirannya untuk memecahkan problem itu. Jadi tidak sekedar menunjuk satu siswa, nanti yang lain nggak mikir. Tetapi nanti itu boleh saja sekali-kali ya, satu siswa ditunjuk dulu ya sekedar untuk mengetahui kemampuan siswa di dalam merespon atau memperingatkan siswa yang kurang perhatian. Jadi ketika kurang perhatian ditanya aja langsung dia ya untuk memberikan apa istilahnya shock terapi atau bahasa orang sekarang. Supaya kaget juga dia, tiba-tiba kok ditanya pas ngelamun. Jadi sekali-kali saja itu boleh, tetapi umumnya ajukan ke seluruh siswa. Atau bisa juga dibagi ya, tiap siswa itu kasih pertanyaan yang berbeda. Ada 30 siswa, di buku ada 30 pertanyaan, masing-masing kasih satu, boleh juga begitu. Itu uslub, ya, cara yang bisa dipakai. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khazain. Ilmu itu ibarat lemari, gudang. Wa mafatihuhu as-su'al. Kunci gudangnya itu adalah pertanyaan. Fas'alu yarhamukumullah. Bertanyalah kalian, semoga Allah mengasihi kalian. Fa innahu yu'jaru fihi arba'ah. Maka akan diberikan pahala ganjaran itu 4 orang yang terkait dengan pertanyaan ini dapat pahala insya Allah kalau pertanyaannya baik ya. As-sa'il yang bertanya ya, dia dapat keutamaan. Kemudian wal muallim, orang yang mengajari. Wal mustami, orang yang mendengarkan. Wal muhibbulahum, dan orang yang mencintai mereka. Jadi ada yang bertanya itu membuka 4 ganjaran. Jadi maka kalau memang penting tanyakanlah. Nah di dalam kitab musannif memberikan banyak contoh. Kalau kita bahas kitab hadis ya banyak sekali. Cuma saya hanya kutip beberapa. Yang lainnya bisa para pemirsa, sahabat bisa baca sendiri. Inti kitab ini kan sebetulnya kumpulan hadis. Dari Abu Dzar radhiyallahu an telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar." Maka Abu Dzar mengatakan labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Kemudian Rasul tanyakan, "Kaifa anta idza asaban nasa Gimana engkau sikap engkau seandainya
manusia itu ditimpa kelaparan. Ya, ta'ti masjidaka fala tastati'u an tarji'a ila firashik. Engkau pergi ke masjid, ya, sementara engkau nggak bisa pulang lagi ke tempat tidur engkau. Wa ta'ti firashaka fala tastati'u an tanhadha ila masjidik. Kalau engkau pergi ke tempat tidur, nggak bisa lagi pergi ke masjid. Ini menggambarkan mungkin ketika terjadi bencana kelaparan, orang pada ngungsi ke masjid misalnya. Sehingga kalau kita ke masjid nggak bisa lagi pulang. Kalau kita pulang mau ke masjid sudah nggak bisa lagi. Gimana sikap engkau kalau bencana kelaparan begitu menimpa manusia? Maka apa jawaban Abu Dzar? Allah wa rasuluhu a'lam. Au ma kharallahu li wa rasuluhu. Kata Abu Dzar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Atau Abu Dzar katakan, Allah dan Rasulnya belum memberitahu aku. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaika bil iffah, hendaklah engkau jaga iffah, kehormatan diri engkau. Jadi kondisi sesulit apapun jaga iffah, jaga kehormatan. Ini pertanyaan Rasul, dijawab oleh Abu Dzar nggak ngerti, kemudian dijawab oleh Rasul sendiri. Padahal uslub ini kan bisa saja Rasulullah langsung jelaskin. Wahai Abu Dzar, kalau kondisinya begini-begini maka engkau hendaklah menjaga iffah. Tapi akan lain rasanya ketika ditanya dulu kemudian baru dijelasin. Kemudian Rasul bertanya lagi, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Maka Abu Dzar mengatakan, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Kaifa anta idza ra'aita ahjaruz zaid qad urrifat biddam. Bagaimana engkau, yakni sikap engkau jika engkau melihat ahjaruz zaid. Ahjaruz zaid itu adalah satu tempat di Madinah di daerah Harrah. Ya, disebut itu karena warna batu-batu di situ hitam. Ya, makanya disebut ahjaruz zaid. Kemudian qad urrifat biddam itu telah digenangi oleh darah. Ini merupakan isyarah, tanda kenabian akan terjadinya peristiwa Harrah, yakni pembunuhan penduduk Madinah ya pasca Rasulullah zamannya Yazid. Zamannya Yazid ketika diangkat jadi khalifah secara paksa. Kemudian penduduk Madinah ada yang rata-rata tidak setuju, ya, mereka dianggap membangkang, akhirnya dibasmi oleh Yazid bin Muawiyah tahun 63-an Hijriah itu ya. Bagaimana sikap engkau kalau menjumpai itu? Jadi Rasulullah seolah-olah sudah tahu nanti itu bakal terjadi peristiwa itu. Oleh Abu Dzar kemudian ini daerah Harrahnya ya. Harratul Wabrah. Ini di Madinah. Nah, daerah sekitar sini. Itu banyak sahabat dibunuh di sini. Kalau haji mungkin bagus juga kita kunjungi nih ya, untuk mengenang bahwasanya di sinilah para sahabat banyak terbunuh. Jadi kemudian Abu Dzar menjawab, ma kharallahu wa rasuluh. Ini maknanya sama Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, aku belum diberitahu. Maka kata Rasulullah, talhaqu biman antamin. Maknanya itu adalah ya engkau sudah berkumpul saja dengan orang yang engkau merupakan bagian darinya, yakni dengan keluarga engkau dan kerabat engkau. Atau kok Rasul katakan alaika biman antamin. Engkau tetaplah jaga keluarga engkau. Ya, ini enggak usah ikut-ikutan. Kalau sesama orang Islam berkelahi, pertumpahan darah itu enggak usah ikut. Peristiwa Harrah itu kan intinya pemimpinnya fasik. Fasik. Ada dari kalangan sahabat yang membangkang, menentang Yazid itu.
kemudian terjadi pertempuran, maka perintah Rasul nggak usah ikut-ikutan. Ini juga dalil bagi ahlu sunnah bahwasanya kalau khalifah itu sekedar fasik, zalim, maka tidak boleh memberontak. Nggak boleh. Jadi ingatkan saja sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar misalnya. Ini dalam kerangka memang sistem Islam. Terus kata Abu Dzar, ini balik Abu Dzar yang bertanya. Tadi Rasul yang bertanya terus. Sekarang Abu Dzar. Afala akhudhu sayfi fa'adha'uhu ala atiqi. Tidakkah aku itu ambil saja pedangku dan kuletakkan, kupanggul senjata. Tidakkah aku ikut berperang saja sudah membela penduduk Madinah ini. Maka kata Rasulullah, syarokta idzan. Kalau begitu engkau ikut juga dalam hal bunuh-membunuh itu. Karena yang berperang ya antara sahabat dengan sahabat juga ya, sesama kaum muslimin. Sebagian tabi'in sih itu sudah. Maka kemudian Abu Dzar bertanya lagi, "Fama ta'muruni?" Terus apa yang engkau perintahkan aku kepadaku wahai Rasulullah? Maka Rasul katakan, "Talzam baitak." Ya, engkau di rumah aja sudah. Enggak usah ikut-ikutan kalau berkelahi sama kaum muslimin. Maka kata Abu Dzar, "Ara'aita in dakhala alayya baiti." Bagaimana kalau mereka itu masuk rumahku? Aku mau dibunuh gimana? Maka kata Rasulullah, "Fa in khasyita ayyab haraka syu'a'us sayf fa'alqi rida'aka ala wajhik." Kalau engkau takut ya melihat kilatan senjata mereka, maka tutupkan kain engkau ke wajah engkau. Maksudnya enggak usah terlalu dilawani. Intinya bersabar. Kalau memang kalah, ya bu'u bi ismihi wa ismik. Maka orang ya kalau engkau terbunuh di situ sudah engkau menghindari fitnah, tetap saja mereka menyerang, mereka akan menanggung dosa dia dan dosa engkau. Kita nggak membahas secara detail peristiwa harrohnya, tapi kita lihat uslubnya di sini. Uslub dalam mendidik tadi. Rasulullah bisa aja langsung memberikan pernyataan, tetapi Rasulullah menggunakan uslub bertanya. Setelah itu ternyata Abu Dzar merespon dengan bertanya dan bertanya. Insya Allah kalau seperti ini pembelajaran itu akan lebih hidup ya.